Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sindia Rahab. Saya NIM 2402111091. Saya dari jurusan Ilmu Ekonomi. Adanya video ini saya unggah untuk menginformasikan kepada teman-teman semua bahwa penting sekali perlindungan data pribadi Anda dimanapun dan kapanpun. Pada Mei 2021, masyarakat heboh akibat dugaan kebocoran data pribadi milik 279 juta penduduk dari layanan BPJS Kesehatan. Salah satu kasus kebocoran data tersebar sudah di Indonesia. Kebocoran data ini seperti peretasan hingga pembobolan rekening yang sudah tidak jarang di Indonesia. Dan inilah tentunya membuat kita harus lebih waspada. Selanjutnya itu pada tahun 2020 saja tercatat ada 7 kasus kebocoran data pribadi dari data layanan belanja online seperti Tokopedia, Bideka.com, Shopback, data pemilih pada pemilu 2014 hingga data pelanggan kredit pos dan Cerewet. Namun sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan data pribadi? Kenapa harus kita jaga, dan apa resiko bila data pribadi kita bocor? Jadi yang disebut dengan data pribadi itu seperti nama lengkapnya, alamat rumahnya, alamat email, nomor handphone, nomor telepon, kartu kredit, sama nomor rekening, nomor NIK, nomor KTP juga ya. Jadi kayak kebiasaannya berbelanja gitu. Dan jangan lupa juga kalau orang yang beberapa yang punya profesi seperti polisi, jadi itu kayak dicantumkan nomor polisinya juga, itu sebenarnya disebut juga dengan data pribadi juga ya. Ya, jadi karena sebenarnya tanpa kita ketahui juga, kita sadari juga bahwa data ini juga punya nilai, dan nilai itu penting buat kita. Jadi itu nilai juga penting buat orang lain, kayak perusahaan, buat organisasi, bahkan sebenarnya juga perlu dalam pemerintahan gitu. Ya betul, terkadang juga mereka semua ini justru bisa menggunakan data pribadi kita. Jadi semisal untuk keuntungan mereka gitu, tanpa kita sadari loh. Jadi kayak keuntungan ini yang sebenarnya mungkin bertentangan sama kita gitu. Misalnya Andre adalah seorang yang suka traveling. Data pribadi Andre ternyata sampai kepada sebuah perusahaan di bidang wisata. Nah, perusahaan wisata tersebut akan menawarkan paket promo wisata kepada Andre dengan data pribadi yang didapatkan tadi. Dengan ini, berarti perusahaan wisata tersebut menggunakan data pribadi Andre demi keuntungan mereka tanpa persetujuan dari Andre. Ini baru satu contoh sederhana bagaimana data pribadi kita berharga bagi orang lain. Nah, yang paling seremnya lagi tuh kalau memang akhirnya dia bisa mendapatkan data pribadi kita, misal dari KTP, kartu kredit, ataupun nomor rekening kita, yang akhirnya dia bisa gitu membobol rekening kita. Itu kan yang udah paling jauh kan, jadi itu udah larinya ke tindak pidana sih. Cuman kalau social media ini menarik, dia itu justru bisa merambah ke networking kita juga. Jadi sekali dia dapat akun kita, sekali dia dapat data atau akses di akun kita, dia itu bisa masuk ke berbagai macam hal. Satu, networking kita, dia bisa ngelakuin penipuan, pemerasan di situ. Kamu khawatir nggak sih kalau ada orang lain menyalahgunakan data pribadi kamu di internet? Jika tidak hati-hati, dia data diri, masa lalu, rahasia pribadi, bahkan riwayat penyakit bisa jatuh ke tangan yang salah. Jadi, lakukan tip ini untuk melindungi informasi pribadimu di dunia maya. Segera install Software Updates. Ini adalah tip nomor 1 menurut para security expert. Fungsi Software Updates bukan hanya menambahkan fitur baru, tapi lebih penting lagi adalah untuk melindungi kamu dari celah keamanan yang baru saja ditemukan. Pastikan situs beralamat HTTPS. Situs dengan HTTPS memastikan komunikasi kamu dengan server terenkripsi. Hacker masih bisa menguping, tapi dia nggak bisa ngerti konten yang kamu kirim. Atur privasi. Batasi akses atau bahkan sembunyikan informasi pribadimu
seperti alamat rumah, email, nomor handphone, dan detail aktivitasmu. Kamu nggak mau kan informasi itu jatuh ke tangan orang yang nggak bertanggung jawab? Gunakan password manager. Password manager seperti OnePassword atau Dashlane secara otomatis membuat sandi aman, kuat, dan acak untuk berbagi akunmu. Kamu hanya cukup mengingat satu sandi kuat untuk password manager milikmu. Aktifkan Virtual Private Network. VPN bisa membantu sembunyikan identitas asli dari perangkat komputer agar orang lain nggak bisa melacak atau mencuri data kamu. Batasi penggunaan Wi-Fi umum. Dalam jaringan umum, informasi kamu rentan untuk diretas. Sebaiknya gunakan Wi-Fi pribadi yang lebih aman.